Shalom adik-adikku, berjuang-juang. Kan kita kena pastinya usaha terus ya. Ini sehat, Katomi sehat? Sehat juga dong. Ya. Sekarang hari ini kayaknya hari apa ya Kak? Hari ini hari Kamis bukan? Oh iya, kok kita ada ibadah ya? Kenapa kita ada ibadah ya adik-adik? Iya. Oh hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh hari ini ternyata hari kenaikan dan Tuhan Yesus berkorban untuk kita semua. Baik kali ya Kak Tuhan Yesus? Iya dong pastinya. Dan pastinya walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami bertata kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu berada di tengah-tengah kami. Walaupun kami masih di rumah saja ya Bapa untuk menjaga kesehatan kami dari COVID-19 ini, tapi Engkau selalu beserta kami dan selalu ada hadir di dalam tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau yang selalu memberkati kami ya Bapa di dalam pujian-Mu hari ini. Kau yang selalu melindungi, menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kasih penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, adik-adik di rumah masih semangat kan puji nama Tuhan? Pastinya harus semangat dong. Ya, kita mau bernyanyi lagu Di Bata Kau Jaga Isa. Sambil tepuk tangan ya. Dan semangat pastinya. Di bata kau jaga Isa gedang bening, samana aku madang terminai, jemada aku basar pagi-pagi, gelandu pemerintah ku puji, wari endah wari di batale, jauh kencana pria ukur tak, jage bana di bata kau jaga Isa gedang bening, samana aku madang terminai, jemada aku basar pagi-pagi, gelandu pemerintah ku puji, wari endah wari di batale, shalom kencana biara ukur tak, dage bana udah mati, terus dia mau ngapain Kak? udah bangkit lagi. Oke, terus kita nyanyikan lagu pujian kita, Dialah hidup untuk kami.
Dia lahir, mati, dan bangkit bagi kita semua. Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, jangan lagi gini-gini, sampai lagi main-main ya Kak. Dan siapkan Alkitabnya juga ya. Oh iya, siapkan Alkitabnya juga. Kita mau bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ya, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, Joshua, teman Krina, anak KKR Setiabudi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Tuhan kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Walaupun saat ini kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain karena situasi kondisi bangsa negara kami di dunia ini dengan virus corona yang masih menyebar. Walaupun demikian, karena kasih Tuhan kami tetap diteguhkan. Dan sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang beri kami hikmat, yang beri kami kepintaran, dan anak-anak sekolah minggu boleh tambah pengertiannya. Mari Bapa, urapi kami dan Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diangkat dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kami akan bacakannya. Dan adik-adik boleh membuka Alkitabnya di rumah dan mengikutinya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi
saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, bagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tema yang disampaikan gereja katanya Yesus pergi untuk kembali. Yesus pergi untuk kembali. Itulah tema daripada ibadah kita hari ini. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini mungkin kalau kita ingat, ini kan biasanya kita beribadah di hari Minggu dong. Ini hari Kamis, ya. Jadi ini kenapa kita beribadah? Adakah yang tahu? Ya, karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan yang kita sembah. Makanya hari ini kita beribadah. Nah, adakah di antara adik-adik ini yang tahu cerita bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga? Beberapa waktu yang lewat kita juga telah merayakan Paskah. Adik-adik rumah kemarin itu kan bikin telur Paskah, bikin sayembara itu dari YouTube. Ada yang juara, puji Tuhan, kan begitu. Yang juara juga puji Tuhan, yang gak juara juga puji Tuhan. Nah, ketika kita memperingati Paskah, berarti Tuhan kita itu telah menang. Dia telah bangkit dari kubur. Dan setelah dia bangkit dari kubur, dia selama 40 hari. Berapa hari? 40 hari. 40 hari dia menampakkan dirinya kepada seluruh murid-muridnya. 40 hari itu dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang pernah juga diusir dari dia itu 7 setan. Dia menampakkan dirinya bagi 2 murid-muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Dia menampakkan dirinya juga bagi murid-muridnya yang sedang melakukan perjamuan makan, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus 40 hari? 40 hari menampakkan dirinya bagi murid-muridnya. Yang pertama adalah karena ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, murid-muridnya ada dalam kesedihan, dalam kegalauan itu. Nah, ada dalam kehilangan pengharapan, ketidakpercayaan, keputusasaan. Itu yang terjadi. Sehingga murid-muridnya ada yang kecewa, sedih. Maka dari itu Tuhan Yesus mau mengingatkan murid-muridnya bahwa dialah pemenang. Tuhan Yesus mau meyakinkan bahwa dia hidup. Maka dia mendatangi muridnya, dan muridnya melihat itu, dan muridnya menjadi percaya, menjadi yakin. Nah, itulah peristiwa Paskah sampai kepada menjelang Tuhan Yesus akan terangkat ke surga sesuai dengan janji Tuhan bahwa dia akan ditinggikan dan dimuliakan kembali kepada Bapa di surga. Itulah yang menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 11. Tapi dalam hal ini juga diingatkan
kepada murid-murid soal pengharapannya. Ini dapat kita lihat dari percakapan ini bahwa murid-murid juga masih salah memahami. Salah memahami untuk apa Tuhan itu datang. Dengan pertanyaan, apakah engkau akan mengembalikan kerajaan Israel? Itu pertanyaannya. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa itu adalah waktu Tuhan, waktu Bapa, bukan waktu kita, bukan waktu manusia. Ini yang mau Tuhan luruskan. Nah, di sini hari ini kita mau lihat bersama peristiwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Setelah 40 hari dia bersama muridnya menguatkan, meneguhkan dan menyatakan apa tujuannya. Dia naik ke surga. Loh, untuk apa Tuhan kita naik ke surga? Kan ini sekarang. Itu kan satu dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Nah, orang yang percaya itu siapa? Anak sekolah minggu percaya enggak ini sama Tuhan? Kalau tidak percaya, nggak akan dapat tempat. Kalau nggak dapat tempat, berarti gimana? Sengsara loh. Karena Tuhan kita naik ke surga. Surga itu tempat yang indah, yang enak, yang tenang, yang nyaman. Itu makanya kita harus teguh, yakin dan percaya sama Tuhan kita supaya kita dapat oleh tempat yang senang, nyaman dan indah, tenang. Siapa yang nggak mau tenang? Coba. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, hari ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mempunyai pesan. Mempunyai pesan bagi murid-muridnya. Juga mempunyai pesan bagi adik-adik. Pesannya itu adalah bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum roh penghibur, roh kekuatan, roh kudus turun bagi murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setelah roh kudus Tuhan, roh kudus turun, maka murid-murid akan menjadi saksi. Itu nanti dibaca kembali ya di ayat yang ke-8. Murid-murid menjadi saksi bagi Kristus ke seluruh tempat, ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi tugas daripada murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, jadi tema kita hari ini kan menyatakan Yesus pergi kemana? Ke surga. Dan dia akan kembali. Itu artinya apa? Artinya bahwa untuk apakah Tuhan kembali? Tuhan kita akan kembali, Yesus akan kembali ke dunia ini untuk menjadi hakim. Menghakimi loh. Hakim itu tahu kan? Menentukan yang salah dan yang benar. Yang salah akan dihukum, yang benar akan diberikan hadiah. Nah, apa hadiahnya? Hidup bersama Tuhan di surga. Itu makanya adik-adik semua harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus juga supaya peroleh hadiah. Nah, hari ini dinyatakan tadi bahwa murid-murid setelah menerima Roh Kudus akan menjadi saksi. Nah, bagaimana kita bersaksi? Kita masih kecil loh. Ada yang masih balita, ada yang remaja, anak tanggung. Tapi bagaimana kita bersaksi itu? Apakah harus berkorban sana kemari? Nah, bersaksi itu bukan harus berkorban. Bersaksi itu adalah memenuhi tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Sebagai anak patuh kepada orang tua. Sebagai pelajar patuh, disiplin terhadap pelajaran. Walaupun hari ini kita di rumah nggak jumpa sama guru, ada dengan online, ada juga yang mungkin banyak bermain. Nah, tapi tetap tanggung jawabnya belajar sebagai pelajar. Itu menjadi kesaksian. Nah, yang lainnya adalah kita harus tetap saling mengasihi, menyayangi, karena Kristus juga menyayangi. Kan begitu, menyayangi kita. Itu adalah
kesaksian kita. Kita bersaksi, menyaksikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan kita berikan kasih itu bagi saudara kita yang ada adik-adiknya. Bagaimana mengalah sama adik, bagaimana bisa bersama-sama supaya senang orang tua juga, kan gitu. Katanya kan, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Siapa yang nggak mau panjang umur? Kan kita semua mau panjang umur. Itu makanya harus patuh kepada orang tua, taat kepada firman Tuhan. Itulah kesaksian kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Jadi adik sekalian, sesuai tema kita tadi, Yesus pergi untuk kembali. Yesus pergi menyiapkan tempat yang indah. Yesus akan kembali untuk menghakimi. Menghakimi itu upahnya apa? Upahnya yang salah itu akan diberikan hukuman, dan yang benar diberikan hadiah. Apa hukumannya? Nah, ini saya ada mancis ini. Nah, hidup kan? Nah, ini dibakar ini. Terbakar. Siapa yang pernah kena api mancis? Sakit kan? Sakit. Ini terbakar jadi abu. Nah, ini peringatan. Siapa yang tidak taat dan patuh kepada Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan, siapa yang tidak menjalankan perintah orang tua sesuai dengan ajaran Tuhan, akan diberikan hukuman. Hukumannya apa? Api neraka. Api mancis aja kecil gini terbakar loh, apalagi api neraka. Siapa yang mau? Mau adik-adik? Enggak kan? Nah, makanya rajin tunduk pada Tuhan, karena Tuhan kita akan datang untuk menghakimi. Bisa? Yakin bisa? Oke. Jadi untuk itu kita akan menutup ini dengan satu tekad atau mungkin yel-yel. Nanti kita coba ya. Ini supaya juga bisa bertanya ini sama orang tua di rumah. Itu yel-yelnya nanti ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Kita coba ya. Nanti anak laki-laki bilang, Yesus telah naik ke sorga. Anak perempuannya bilang nanti nikapkan ingatan, Yesus akan kembali. Anak perempuan lagi nanti bilang, bersikaplah kota berberita. Anak KKR Setiabudi patuh pada orang tua, taat belajar, berdoa berkarya, memuliakan nama Tuhan. Yes, yes, yes. Oke. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah bersama mendengar firman-Mu. Biarlah karena kasih Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami, menguatkan anak sekolah minggu, di dalam kami peringati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang menyatakan kasih Tuhan dapat mengubahkan kami. Kami mencari tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat yang indah, yang senang bagi kami. Ketika anak-anak sekolah minggu taat dan patuh kepada ajaran orang tua yang berasal dari firman Tuhan, menjadi saksi Kristus melalui kehidupannya yang saling mengasihi, mengalah, dan bertanggung jawab, rajin berdoa, rajin belajar, berkarya, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dan Kristus Tuhan kami. Amin. Wah, gimana adik-adik firman Tuhan kita kali ini dengan tema Yesus pergi untuk kembali. Semoga firman Tuhan kali ini berkenan ya di hati kita. Amin. Ya kan? Dan untuk ayat kita hafalan hari ini apa sih Kak Kiki? Oh iya Kak, sebelum ayat hafalan hari ini jangan lupa loh ayat hafalan di minggu lalu. Oh, minggu lalu juga ada ayat hafalan adik-adik. Jangan lupa dihafal juga ya. Ya, kita masuk dalam ayat hafalan kita ya. Yohanes perjanjian lama atau baru Kak? Wah, apa tuh adik-adik? Perjanjian lama atau baru? Oh baru. Baru Kak Kiki, coba dibuka adik-adik. Oke, kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 26. Ayo dicari. Cari ya, udah dapat ya? Udah belum? Udah. Oke, kita mulai ya. Kakak bacakan 2, 2, 3 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jangan lupa dihafal ya. Jangan lupa dihafal ya adik-adik di rumah. Ya. Apalagi lagi di rumah aja. Jadi kerjaannya hafalin ayat-ayat kita. Oke, kepada Bapak dan Bibi mohon dibantu untuk menghafal ayat hafalan adik-adik kami. Oke, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Ayo diambil dulu persembahannya. Persembahannya diambil ya adik-adik. Ya, biar kita nanti kumpulkan persembahan, jangan lupa di orang tua kita nanti memberikan kepada runggun gereja. Betul. Sambil bernyanyi, kami bawa korban pengajian. Ayo tepuk tangan yuk, tetap harus sedia ya adik-adik di rumah. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga bukan kehilangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kehilangan itu juga bagimu. Nah adik-adik, sesuai dengan kata pendeta tadi, kita hari ini punya yel-yel. Dan semangat dong pastinya di rumah. Nah, cari teman kalian, harus berdua ya. Boleh kakaknya, boleh adiknya. Kalau nggak ada, orang tuanya juga boleh adik-adik. Kita contohin ya kak. Oke, jangan lupa ya diikutin ya. Ikutin ya, ayo kita contohin. Yesus telah naik ke surga. Ungkapkan ingatan, Yesus akan kembali. bersikaplah, otak, berberita. KKN Setia Budi, patuh pada orang tua, taat belajar, berdoa berkarya, memuliakan nama Tuhan. Yes, 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 oke. Oke, jadi dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Kita masuki doa syafaat dan persembahan. Kita akan berdoa bersama. Mari lipat tangan dan tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa yang baik, oh Tuhan kami, sungguh Bapa, kami bersuka cita atas kasih Tuhan bagi kami. Hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan kami, Tuhan Yesus ke surga, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu KKR GBKP Setia Budi, dimanapun kami berada, di rumah kami, bersama orang tua kami dan keluarga kami. Tuhan berkati kesehatan setiap anak KKR dan juga kesehatan orang tua yang kami kasihi dan juga keluarga besar kami, sehingga kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan dalam sukacita kami. Dan untuk saat ini juga, ketika kami anak-anak sekolah minggu harus belajar mandiri di rumah, Tuhan kiranya memberikan ketetapan hati, keteguhan, disiplin dan tanggung jawab bagi anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh mengatur dirinya, belajar dengan disiplin, sehingga boleh beroleh kecerdasan, hikmat dari Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati studi setiap anak KKR di GBKP Setia Budi. Dan juga kami berdoa buat orang tua yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, atas kesehatan yang diberikan Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati usaha dan pekerjaan orang tua kami yang mungkin saat ini juga ada kendala gangguan karena situasi bangsa negara kami, bahkan dunia ini dengan adanya virus corona ini. Tapi kami yakin percaya, karena kasih Tuhan, walaupun ada gangguan, tidak mengurangi rezeki yang Tuhan berikan melalui orang tua kami untuk kecukupan hidup kami, sehingga juga orang tua kami adalah sukacita tetap membimbing dan perhatikan kami, dan kami patuh taat kepada acara nasihat orang tua kami. Kami juga mengucap syukur atas kasih Tuhan melalui rezeki ini, satu bagian rezeki yang diterima orang tua kami serahkan ke tengah-tengah gereja Tuhan untuk perjalanan kegiatan gereja Tuhan. Mari Bapa, Kau berkati persembahan ini, Kau berkati juga gerejamu, khususnya ke KKR, sehingga boleh memakaikannya dalam pelayanan KKR. Kami juga berdoa
buat setiap guru-guru KKR, guru-guru yang kami kasihi. Tuhan berkati setiap guru KKR di GBKP, khususnya guru KKR di GBKP Setiabudi. Tuhan tetap berikan kesehatan bagi guru-guru kami. Tuhan tetap membimbing dalam studi yang masih berstudi. Tuhan juga berkati pekerjaan bagi guru-guru kami yang sudah bekerja. Dan Tuhan melindungi dia, menjauhkan dia dari virus corona ini, sehingga tetap dia boleh melayani KKR dengan sukacita. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, terlebih kepada pemerintahan kami dalam mengatasi situasi yang terjadi saat ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan kami, sehingga boleh mengatasi penyebaran virus corona ini. Dan setiap perawat kami, dokter kami, tim medis yang bekerja, Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka sehingga tidak terpapar dengan virus ini. Dan untuk para tim ahli virus, Tuhan berikan hikmat kecerdasan sehingga boleh secepatnya mendapatkan penangkal virus ini, mendapatkan obat untuk mengobati bagi yang terpapar. Tuhan berkati kecerdasan setiap ahli ini. Mari Bapa, bagi keluarga juga yang sudah ada yang terpapar akibat kondisi ini, Tuhan sertai, Tuhan teguhkan mereka supaya tetap boleh kesehatan karena Tuhan yang berikannya. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami, berkat Tuhan ada bersama kami. Saat kami datang kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajari kami berdoa, kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.